Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan membahas atau melanjutkan tentang tafsir juz amma atau juz 30. Kita mulai dari surat An-Nas. Kemarin kita sudah selesai ya pembahasan sedikit ya tentang surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Sekarang kita lanjut ke suratul Lahab atau suratul Masad ya, surat Al-Lahab atau Al-Masad. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Kita akan bahas mungkin 2 ayat ya, tidak semuanya ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan sebuah surat ya yang ditujukan, diperuntukkan kepada pamannya Nabi Muhammad SAW yang ingkar, yang bernama Abu Lahab ya, yang bernama Abu Lahab. Di sini ada sebab turunnya surat ini, ya. Ada sebab yang menjadikan surat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan isi kandungan surat ini dikhususkan kepada pamannya yaitu Abu Lahab. Sebagaimana ya diriwayatkan dalam ya Imam Bukhari meriwayatkan ya dalam kitab Ibnu Katsir di sini menukil dari riwayat Imam Bukhari dari sahabat ya Abdullah bin Abbas ya an Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal Batha. Dari Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar ke Batha, itu ke sebuah lembah padang pasir ya. Kemudian fasa'ida al-jabal, kemudian Nabi naik ke atas gunung. Nabi naik ke atas gunung. Ini sebab turunnya surat Al-Lahab ya. Jadi Nabi ya keluar dari rumah ke lembah padang pasir, kemudian naik ke atas gunung, otomatis ada lembah ya, ada pegunungan, ada perbukitan ya. Nabi naik ke atas gunung, fanada ya sobahah ya, ya sobahah ya ayuhan nas itu ya. Kemudian Nabi memanggil, wahai para penduduk Makkah, wahai orang-orang Quraisy ya. Fajtama'at ilaihi Quraisy ya, fajtama'at ilaihi Quraisy. Maka apa? Seluruh orang-orang Quraisy itu keluar ya. Fajtama'at, dan mereka berkumpul ya
dengan atas seruan atau panggilan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian Nabi mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ya, aro'aitum in haddastukum annal aduwa musbihukum aw mumsikum akuntum tusaddiquni. Nah, ini ya. Pertama kali Nabi itu dakwah ya secara ya terang-terangan. Aro'aitum, apakah kalian ya melihat, memperhatikan, in haddastukum, ya, jika ya aku menceritakan kepada kalian annal aduwa musbihukum aw mumsikum, bahwasanya musuh ya sedang mengintai kalian ya di pagi hari atau di sore hari di belakang ya bukit ini atau di belakang gunung ini, akuntum tusaddiquni, apakah kalian akan mempercayaiku? Akan mempercayai. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sebelumnya sejak kecil ya sebelum diutus jadi Nabi dan Rasul, itu Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, orang yang jujur, orang yang amanah. Sehingga apa? Nabi Muhammad ya memberikan informasi ini, mengatakan kalau seandainya saya ceritakan kepada itu di balik ini ada musuh yang sedang mengintai kalian pagi hari dan sore hari, apakah kalian percaya kepadaku? Maka serempak mereka mengatakan qalu na'am, ya kami percaya. Ya, kami percaya. Kenapa? Engkau orang yang jujur, engkau orang yang amanah, terpercaya. Kemudian Nabi melanjutkan, qala, oke, kalau begitu, fa inni nadhirun lakum baina yaday azabun syadid. Maka sesungguhnya aku memberikan nasihat kepadamu, memberikan peringatan kepadamu, ya, di hadapan kalian dari azab yang sangat pedih. Oke, kalau begitu, kalau kalian percaya kepadaku, saya sesungguhnya ingin memberikan peringatan kepada kalian bahwasanya di hadapan kalian itu ada azab yang sangat pedih. Ya, faqala Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab berkata, ya, alihadza jama'tana, hai Muhammad, apakah karena hal seperti ini kamu berani mengumpulkan kita semuanya di sini? Coba bayangkan. Alihadza jama'tana, apakah hal yang sepele seperti ini kamu berani-berani mengumpulkan kita di sini? Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Nah, ini yang menjadi sebab turunnya surat Al-Lahab. Karena ketika Nabi Muhammad sedang menyampaikan dakwah, ya, mengajak orang-orang Quraisy untuk ya menyembah Allah, takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Datang pamannya Abu Lahab mengatakan, alihadza jama'tana, hanya karena hal sepele ini, hanya karena hal yang tidak ada manfaatnya seperti ini, kamu berani-beraninya mengumpulkan kita di sini? Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu, hai Muhammad. Kemudian apa? Fa anzalallahu tabbat yada abi lahabi wa tab ila akhiriha. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat tadi, tabbat yada abi lahabi wa tab ila akhiriha, sampai akhir. Berarti satu surat Al-Lahab ini satu surat yang diturunkan ya secara khusus peringatan kepada Abu Lahab. Abu Lahab. Dan otomatis juga Pak menjadi sebuah peringatan bagi
kita sebagai umatnya agar tidak mengikuti jejak langkah daripada Abu Lahab yang mengingkari ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka di sini ya Abu Lahab ini dalam riwayat, berbagai macam riwayat di sini ya, dalam kitab Ibnu Katsir ya, bahwasanya Abu Lahab itu setiap Nabi Muhammad pergi kemana berdakwah ya, setiap Nabi Muhammad kemana saja pergi berdakwah, entah ke pasar, entah ke rumah, atau entah kemana, maka dalam sebuah riwayat ketika Nabi Muhammad sedang di pasar ya, namanya pasar Dzil Majaz, namanya pasar Dzil Majaz ya, berdasarkan riwayat dari Tariq Al-Muharibi ya. Nah, beliau menceritakan Tariq Al-Muharibi, bainana ya ana bisukin Dzil Majaz, ketika aku berada di pasar Majaz, namanya Dzil Majaz ya, idz ana bisyabin, dan aku bersama seorang ya pemuda ya. Kemudian dia melihat ya seseorang menyatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maksudnya yang dilihat adalah Nabi Muhammad. Seseorang menyampaikan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Nah ini Nabi Muhammad di pasar sedang berdakwah. Coba Nabi Muhammad berdakwah. Qulu, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu, kamu pasti beruntung. Wa idzar rajulu khalfahu yarmihi, kemudian apa? Laki-laki di belakangnya yang namanya itu Abu Lahab maksudnya ya, yarmihi, melempar Nabi dengan batu. Wa qad adma saqaihi, dan Abu Lahab melempar batu sampai kaki Nabi itu berdarah-darah. Coba. Ini berarti begitu ya, Abu Lahab sangat memusuhi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemanapun Nabi berdakwah, dapat dipastikan ada Abu Lahab. Melempari batu, kemudian menghina, mencela. Setelah Nabi Muhammad memberikan dakwah, ya pasti habis itu apa? Celaan. Jangan percaya. Innahu kadzdzab, ini dia seorang pendusta dan seterusnya. Maka apa? Betul, setelah melempar Nabi kakinya sampai berdarah, kemudian Abu Lahab mengatakan, ya ayuhan nas innahu kadzdzab fala tusaddiquhu. Wahai manusia, wahai orang-orang, jangan percaya. Sesungguhnya dia adalah pendusta. Fala tusaddiquhu, jangan kalian percaya kepada dia. Fakultu, kemudian ya anak yang dibawa oleh Tariq tadi Al-Muharibi mengatakan, man hadza? Ya, siapa ini wahai Tariq Al-Muharibi? Faqalu ya huwa Muhammad yaz'um annahu nabi. Maka mereka mengatakan dia ini Muhammad. Dan akan ditanya, ini siapa ini yang mengatakan qulu la ilaha illallah, yang mengajak kepada beribadah kepada Allah pasti selamat, kalian beruntung. Oh, dia itu Muhammad. Yaz'um annahu nabi. Muhammad itu yang menganggap dirinya sebagai nabi. Kemudian wahadza ammuhu, dan ini pamannya, dikasih tahu. Dan ini pamannya Abu Lahab, yaitu Abu Lahab. Jadi pemuda tadi itu bertanya, ini siapa? Oh, ini Muhammad yang dia menyatakan sebagai nabi. Ini siapa? Oh, ini pamannya ini tadi yang lempar batu sampai membuat kaki Nabi berdarah-darah. Siapa namanya? Abu Lahab. Ya. Dan dia mengatakan bahwasanya yaz'um annahu kadzib. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya annahu kadzib, bahwasanya Muhammad itu pendusta. Ya. Maka ini terkait tentang sebab turunnya surat Al-Lahab. Ya. Mungkin sampai sini dulu ya, ini kita sebagai awal mukadimah dari surat Al-Lahab. Insyaallah kita mulai ya membahas ayat 1 dan 2 besok insyaallah ya.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.